Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pastinya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. Di kesempatan ini kita masih bisa menunaikan di antara sekian banyak kewajiban menunaikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diterima, senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita juga senantiasa menyanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segenap keluarganya, para sahabat dan para kaum muslimin muslimat, dan semoga kita termasuk golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak khususnya kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita selagi masih ada usia senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal iman dan takwa ini kita akan dimuliakan, diluhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi bukan karena tingginya jabatan, bukan karena banyaknya harta, bukan karena rupanya yang tampan cantik menawan, atau atribut-atribut duniawi lain, tapi kadar kualitas takwa inilah yang akan menentukan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud, dan besok atau nanti sore, nanti malam kita sudah memasuki hari yang ke-12 di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah ini, yang biasanya kita kenang dan kita peringati sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang orang Jawa menyebut Muludan. Maka izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sekilas sedikit saja tentang bagaimana kita berakhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, andai kata, seandainya umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad ada kesempatan memilih, pasti dia akan memilih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah umat dari Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberi kesempatan memberikan syafaat besok pada hari kiamat.
Insyaallah kita mudah-mudahan termasuk golongannya orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat karena kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana etika akhlak kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama tentunya kita mengimaninya, mempercayainya, meyakininya. Sebagaimana dalam hadis yang panjang yang dalam kitab Arba'in Nawawi juga dibahas, itu hadisnya insyaallah tergolong mutawatir yang didengar banyak orang dengan redaksi yang sama. Di antaranya adalah dipertanyakan, akhbirni anil iman, berikanlah saya kabar tentang iman. Kata seseorang yang tinggi besar hitam dengan berbaju putih yang kemudian diketahui itu malaikat Jibril. Di antaranya adalah iman kepada Rasulullah, mempercayai terhadap Rasulullah. Maka kita hendaknya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudahnya. Maka keyakinan ini akan menghantarkan kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak meyakini, tidak mengimani terhadap Nabi Muhammad, maka kita tidak bisa mengimani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan satu rangkaian, satu kesatuan rukun iman yang biasa kita pelajari itu. Maka dalam surat Al-Hasr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Jadi apa yang dibawa Rasul kita hendaknya menerimanya. Apa yang diperintahkan Rasul kita melaksanakannya, dan apa yang dilarang Rasul kita tinggalkannya, sebagaimana kita menyikapi terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, maka di awal khutbah tadi saya menyampaikan pesan Allah dalam surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita mengimani, mempercayai, meyakini, yang kedua adalah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita ini bertepuk sebelah tangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu cintanya terhadap umatnya, begitu total cintanya kepada umatnya. Bahkan sebelum wafatnya Rasulullah menyebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku ini nanti bagaimana? Saking cintanya terhadap umatnya kita ini. Tapi apakah kita mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah mencintai kita? Tanda tanya ini. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasai disebutkan Rasulullah pernah menyampaikan pesan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, dan semua manusia. Jadi semua kecintaan kita terhadap yang lain itu, pesan Nabi, jangan sampai melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah tentulah harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Maka kita hendaknya mencintai terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bukti cinta kita? Nanti di belakang kita sedikit akan menyinggungnya. Di antaranya kita sering mengingat kepada Rasulullah, sering menyebut kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, dengan kita senantiasa menyanjungkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian setelah kita ini mencintai dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berikutnya, yang ketiga adalah hendaknya kita mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai satu-satunya teladan yang sempurna di dunia ini, yang tiada celah di dalamnya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya pada Nabi Muhammad itu, pada dirimu Muhammad, terdapat akhlak atau perilaku yang agung. Maka hendaknya kita mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat An-Nisa 80 Allah menyampaikan, barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Al-Quran terjemah surat An-Nisa ayat 80. Maka hendaknya jemaah sekalian kita mengikuti, mencontoh dan mentaati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehlah mungkin kita punya idola, punya primadona di sekarang ini, mungkin kita di tokoh-tokoh politik, tokoh agama, atau selebritis, atau tokoh di dunia maya. Kita pasti akan menemukan kekurangan dan kekecewaan di dalamnya. Tidak bisa kita contoh secara sempurna. Tapi kalau kita mengikuti dan mencontoh, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan contoh yang mulia, yang agung, yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik. Jadi ya kita sebisanya, semampunya, semaksimal yang kita bisa, hendaknya kita mencontoh dan mentaati terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada generasi yang sebaik generasi sahabat. Setelah itu generasi tabingi dan seterusnya. Nah, kita ini yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagialah. 1400 tahun yang lalu lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, sementara kita yang jauh baik waktunya maupun letak geografisnya, kita mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Maka hendaknya kita berusaha mentaati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mentaatinya? Adalah kita mengikuti pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Hakim yang kita sering mungkin mendengarnya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan pada anda semuanya dua hal yang kamu tidak akan tersesat selamanya bila kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita hendaknya senantiasa mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pesan Allah yang sering dibaca juga di Jumatan juga atau pada majelis-majelis yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, saya ulangi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah
para malaikat ini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang beriman diperintahkan juga untuk bersolawat. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jemaah yang dirahmati Allah, ini terjemah surat Al-Ahzab ayat 56. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, apalagi kita. Nabi Muhammad SAW sudah dijamin masuk surga sebenarnya. Tidak perlu doa dari kita, tapi adalah ini sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi surat Al-Ahzab ayat 56 ini. Maka gemar-gemarlah, sering-seringlah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, baik solawat yang pokok yang paling utama ataupun solawat yang lain. Termasuk ketika kita punya hajat, punya maksud, punya cita-cita, keinginan, harapan, hendaklah kita sering-sering membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah solawat ini sebagai bacaan harian kita, zikir kita, dan sebelum berdoa kita hendaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka dengan solawat itu Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah itu akan memberikan keberkahan kepada kita 10 dari yang dipinta oleh kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, solawat ini kalau boleh saya ibaratkan adalah seperti kita menuangkan air di segelas. Air kita tuangkan maka dia akan penuh gelas itu. Nah, penuhnya ini kata orang Jawa niku lumeber, melewet. Nah, lumebernya ini adalah kepada kita semuanya. Kebaikan dari sholawat ini adalah kepada kita semuanya. Jadi jangan eman-eman dalam kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah jemaah sekalian sedikit yang saya sampaikan sebagai spirit kita untuk senantiasa meningkatkan iman kita kepada Rasulullah SAW, sebagai kelanjutan iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada kitab, maka iman kita kepada Rasulullah SAW kita tingkatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan bagi kita untuk senantiasa mencintai Allah, Rasulnya, dan kita mengikuti serta melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.